Stop sis, tunggu dulu. Sebelum kamu benar-benar menyerah memikul semua beban ini sendirian, kamu wajib tonton video ini sampai habis. Karena kita bukan cuma mau ngomongin capeknya, tapi kita akan bongkar tuntas akar masalah psikologis di baliknya, dan yang paling penting, gimana caranya kamu bisa bebas total dari jeratan ini. Siapa di sini yang merasa hidupnya itu kayak roller coaster tanpa rem? Selalu merasa terbebani, dituntut ini itu, dan ujung-ujungnya ngerasa berjuang sendirian. Aku tahu banget perasaan itu, sis. Karena bagi banyak dari kita para wanita, perasaan ini bukan cuma sesekali, tapi udah jadi siklus tak berujung yang bikin kita capek jiwa raga. Dan dengar baik-baik ya, ini bukan tentang kamu kurang kuat atau kamu nggak mampu. Jauh dari itu. Ini lebih dalam, sis. Ini adalah pola yang tanpa sadar udah tertanam jauh di alam bawah sadarmu. Dan celakanya sering diperkuat oleh lingkungan di sekitar kita. Jadi, ini bukan salahmu. Nah, di video ini, aku akan jadi sahabatmu yang akan bantu memvalidasi semua perasaanmu itu. Kita akan kupas tuntas kenapa kamu bisa terjebak di lingkaran ini. Dan yang paling penting, aku akan kasih kamu peta jalan yang jelas untuk akhirnya bisa keluar dari lingkaran perjuangan sendirian ini. Siap? Alasan pertama kenapa kita sering merasa harus memikul semuanya sendiri adalah yang aku sebut superwoman complex atau sindrom wanita super. Pernah nggak sih sis, kamu merasa harus bisa mengatasi semua masalah, menyelesaikan semua tugas, dan jadi penyelamat bagi semua orang di sekitarmu? Rasanya tuh kayak, kalau nggak aku yang handle, pasti berantakan. Studi psikologi bahkan menunjukkan, beban emosional atau emotional labor ini jauh lebih sering diemban wanita. Kita cenderung merasa bertanggung jawab atas keharmonisan hubungan, suasana hati orang lain, bahkan detail terkecil dalam rumah tangga atau pekerjaan. Ini bukan cuma beban fisik, tapi beban mental yang menguras habis energi. Dari ekspektasi keluarga yang mengharapkan kita jadi penopang, sampai budaya yang mengagung-agungkan wanita serba bisa. Rasanya tuh, kalau kita nggak pegang kendali penuh, kita dianggap lemah atau nggak kompeten. Bener nggak sih, sis? Coba jujur, sis. Berapa kali kamu menahan diri untuk nggak cerita masalahmu, nggak minta tolong, atau bahkan pura-pura baik-baik aja padahal hatimu lagi remuk? Alasannya, takut ngerapotin, takut dibilang manja, atau lebih parah lagi, takut orang lain nggak peduli. Penelitian menunjukkan, banyak wanita punya kecenderungan untuk menyembunyikan masalah pribadi mereka. Mereka berasumsi, nggak ada yang benar-benar ngerti kok, atau mereka juga punya masalah sendiri, nanti malah nambah beban mereka. Bahkan ada yang pernah cerita ke aku, tentunya anonim ya sis, dia menolak bantuan teman karena merasa nggak enak, dan justru merasa bersalah kalau sampai orang lain ikut pusing karena masalahnya. Padahal kadang yang kita butuhkan cuma telinga yang mau dengerin atau bahu untuk bersandar, ya kan? Tapi ketakutan itu bikin kita terisolasi. Dan alasan ketiga, ini nih yang paling menjebak, karena udah mendarah daging. Ekspektasi sosial yang terdalam. Dari kecil kita sering banget melihat gambaran wanita di film, di iklan, bahkan cerita-cerita orang tua yang menggambarkan wanita itu sosok yang gak pernah capek, selalu tegar, sabar, dan bisa melakukan semuanya sambil tersenyum. Ibu yang sempurna, istri idaman, karir yang cemerlang, semua harus dihandle dengan anggun. Coba perhatikan sis, jarang banget ada representasi yang menunjukkan wanita boleh sesekali rebahan, boleh nangis, boleh minta tolong tanpa harus merasa bersalah. Para ahli sosiologi bahkan menjelaskan, norma gender ini secara halus mengajarkan kita untuk menjadi pengasuh utama, penopang keluarga, dan selalu terlihat kuat di mata publik. Bahkan kalau itu berarti kita harus mengorbankan kebutuhan pribadi kita sendiri. Ini bikin kita mikir, kalau aku nggak kuat, aku nggak akan dicintai. Atau, aku bukan wanita yang baik kalau nggak bisa handle ini sendiri. Berat banget kan sis, beban standar yang nggak realistis ini? Oke sis, setelah kita bongkar semua akar masalahnya, sekarang saatnya kita cari jalan keluarnya. Karena tujuan kita bukan cuma tahu masalahnya, tapi juga gimana caranya kita bisa lepas dari ini semua. Solusinya sederhana tapi butuh keberanian. Membangun lingkaran dukungan inti dan menerapkan batasan yang sehat. Ingat, mencari bantuan itu bukan kelemahan. Justru itu adalah tanda kekuatan, tanda bahwa kamu cukup waras untuk mengenali batasan dirimu.
Langkah pertama, identifikasi 3-5 orang terpercaya dalam hidupmu. Mereka bisa pasangan, sahabat, keluarga, atau bahkan mentor. Orang-orang yang kamu tahu akan mendengarkan tanpa menghakimi dan siap membantu. Lalu, belajar untuk meminta bantuan. Ini kuncinya. Jangan takut. Kamu bisa mulai dengan skrip sederhana seperti, "Aku lagi butuh banget ngobrol nih, kamu ada waktu sebentar nggak?" Atau, "Aku lagi kewalahan banget sama ini, kira-kira kamu ada ide atau bisa bantu aku sedikit?" Sesimpel itu, sis. Dan terakhir, tetapkan batasan. Ini penting. Untuk bilang tidak tanpa merasa bersalah, kamu bisa coba teknik sandwich feedback. Artinya, sis, kamu mulai dengan apresiasi, lalu sampaikan batasanmu, dan akhiri dengan apresiasi lagi. Contoh, "Aku sangat menghargai niat baikmu, tapi saat ini aku belum bisa membantu karena fokusku penuh di X. Mungkin lain kali ya." Dengan begitu, kamu tetap menjaga hubungan tapi juga melindungi energimu. Ingat ya sis, batas itu bukan tembok, tapi gerbang yang bisa kamu buka dan tutup sesuai kebutuhanmu. Gimana sis, apakah salah satu dari 3 alasan ini sangat relate dengan pengalaman hidupmu? Atau mungkin ketiganya? Aku penasaran banget. Bagikan kisah atau insight jujurmu di kolom komentar di bawah ya. Komunitas kita di sini ada untuk saling mendukung, saling menguatkan, dan menemukan bahwa kita nggak sendirian. Jangan sungkan ya. Dan kalau kamu udah siap untuk langkah selanjutnya dalam membangun batasan yang kuat tanpa merasa bersalah, jangan sampai kamu melewatkan video kami yang lain, 5 strategi ampuh untuk menetapkan batasan tanpa merasa bersalah yang bisa kamu tonton langsung di sini. Klik sekarang juga sis, biar kamu bisa jadi versi terbaik dari dirimu.